Bab 141. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Namun, dia tidak bisa menahan pikirannya untuk tidak mengulangi adegan di mana Juliana tanpa ragu sedikit pun menariknya kembali ke jalan sempit ketika dia membunuh Raja Kelelawar berkepala 3 emas gelap. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Juliana tidak memiliki niat jahat terhadapnya, bahkan sampai-sampai dia sangat tulus, itu hanya karena ini dia tidak bisa bertindak sekarang. Bahkan jika dia melakukannya, dia tahu dia mungkin tidak bisa benar-benar melukai lawan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, Juliana mengangkat kepalanya, memutar telapak tangannya, dan memukul dadanya sendiri. Darah menyembur keluar dengan suara muntah. Tapi mata merahnya menjadi terjaga untuk sementara waktu. Tang Yin, aku tidak bisa melakukannya. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan keluar dari jalan neraka ini. Aku akan menyerahkan hidup aku di tangan kamu. Meskipun aku tidak mengerti mengapa aku mempercayai kamu, aku tahu bahwa kamu pasti akan membawa aku keluar dari sini. Sementara pikiran aku jernih, pukullah aku sampai pingsan. Petik 2. Ini adalah saat ketika manusia dan surga mengobarkan perang di hati Tang San. Tiba-tiba melihat Juliana melakukan ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Sepertinya gadis di depannya ini tidak seperti yang dia pikirkan. Juliana gemetar hebat, goyah di depan Tang San, dia berteriak hampir dengan sedih. Cepat, lakukanlah. Aku tidak akan bertahan. Petik 2. Dia tidak ragu lebih lanjut, ini tidak diragukan lagi cara terbaik untuk menyelesaikan situasi. Tiba-tiba Tang San melangkah maju, satu tebasan di leher Juliana. Tubuh Juliana melunak, menyelinap ke dalam pelukannya. Memegang tubuh Juliana yang halus, melihat ekor rubah di pantatnya secara bertahap menarik diri dan kulit putih salju terpapar di bawah celana kecil yang rusak, Tang San tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Dia tiba-tiba memiliki rasa hormat terhadap wanita ini di lengannya. Menghargai keberaniannya. Pada saat ini, Tang San dapat dengan mudah melemparkan Juliana ke dalam jurang di sebelahnya, yang tidak hanya akan membuat bagian selanjutnya dari jalan neraka menjadi lebih mudah, tetapi juga dapat mencekik musuh besar masa depan di buayan. Namun, Tang San tidak melakukannya. Sambil mendesah, dia menarik Juliana ke arahnya, mengaturnya di dadanya. Cahaya biru bergegas keluar. Dengan Juliana yang tidak sadarkan diri, dia tidak lagi harus menyembunyikan apapun, dan untayan demi untayan safir seperti kaisar perak biru diam-diam muncul, mengikat Juliana erat-erat padanya. Agar tidak membiarkan dia mempengaruhi gerakannya, Tang San memeluk lehernya, dan mengangkat kakinya untuk mengikatnya di pinggangnya. Tanpa ragu, keduanya saat ini berada dalam kontak yang sangat dekat, dan potongan kain Juliana praktis tidak berbeda dengan telanjang, tetapi Tang San saat ini benar-benar tenang. Segalanya sebelum dia, adalah bagian dari pelatihannya. Dia tentu saja bisa meninggalkan Juliana, tetapi dia tahu bahwa jika dia benar-benar melakukannya, maka itu akan sama dengan dihancurkan oleh iblis di dalam hatinya. Untuk tidak mengatakan apakah dia bisa pergi dari tempat ini di bawah pengaruh itu, bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin membawa celah ini dalam hatinya untuk seumur hidup. Mengejar puncak Spirit Masters akan mustahil. Karena itu, dia harus membawanya keluar. Bahkan jika kemudian dia berubah menjadi musuh terbesarnya, dia masih harus menunjukkan kekuatan dan disiplin dan menghadapinya secara adil di masa depan. Ini adalah pilihan yang seniman bela diri, Master Roh, seorang pria tidak bisa melarikan diri. Sama seperti Tang San menggunakan rumput perak biru untuk mengikat Juliana menjadi postur yang paling tidak akan mempengaruhi gerakannya, dia tiba-tiba mengerti apa tantangan terakhir dari jalan neraka itu. Itu masih musuh yang kuat, tetapi bukan musuh dari luar, melainkan diri sendiri, iblis di dalam hati seseorang. Dalam atmosfer menyeramkan yang luar biasa, di bawah pengaruh plasma darah jahat panas merah serta niat pembantaiannya yang besar, untuk bertahan dan meninggalkan tempat ini, tekad dan kemauan keras seperti apa yang dibutuhkan. Bahkan seorang jenius berkualitas tinggi seperti Juliana tidak dapat bertahan sampai akhir. Pengadilan terakhir untuk meninggalkan jalan neraka ini adalah yang paling sulit. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa membantu dalam hati mendesah peruntungannya. Dia memiliki semua jenis kemampuan yang dapat menstabilkan tekadnya. Di antara mereka adalah keterampilan langit misterius yang paling mendasar, dan pikiran mengembuskan tulang tengkorak kebijaksanaan, serta wilayah biru ajaib itu. Sama seperti Juliana menebak, domain biru Tang San adalah domain bawaan dari jiwanya. Kebangkitan kedua Blue Silver Grace miliknya telah mengungkapkan identitas aslinya. Sebagai satu-satunya kaisar perak biru di benua,
kebangkitan keduanya telah secara bersamaan memberi Tang San prestise kekaisaran yang dimilikinya, itu adalah domain bawaan Blue Silver Emperor, Blue Silver Domain. Di sini, Blue Silver Domain tentu saja tidak dapat menampilkan kekuatan terbesarnya. Atau bisa dikatakan bahwa efek Blue Silver Domain sendiri sudah ditekan ke level terendah di sini. Tapi mengandalkan atmosfer domain yang terus berkembang, itu masih bisa membantu Tang San. Adapun panas terik di sekitarnya, untuk Tang San itu lebih seperti lelucon. Bahkan es dan api sumur panas yin yang sumur tidak dapat memengaruhi dirinya yang telah makan aprikot mulia infernal dan rumput es misterius segi 8, apalagi tempat ini. Mungkin racun ekstrim dalam kaldu darah dapat memengaruhi Tang San, tetapi dia tidak akan pernah memberikannya kesempatan untuk menghubunginya. Dalam 2 tahun di Slaughter City, bagaimana mungkin Tang San tidak meneliti Bloody Mary? Sup darah di sini seharusnya adalah darah jahat dari degenerasi yang tak terhitung jumlahnya selama 1000 tahun, dicampur dengan toksin ekstrim dan terkonsentrasi. Itu juga bisa digambarkan sebagai dasar Slaughter City. Merentangkan tangannya ke Wishful 100 Treasure Purse, ramuan abadi putih salju muncul di tangan Tang San. Ramuan abadi itu berwarna putih salju yang berkilau dan tembus cahaya, masing-masing daun tampak meneteskan air, melengkung ramping, sepertinya leher angsa. Jika orang melihatnya, siapa yang bisa menebak bahwa properti yang dimiliki ramuan abadi ini sebenarnya adalah stimulasi? Jangankan memakannya, hanya dengan menyentuhnya saja akan menyebabkan virus pada titik kontak berlipat 100 kali lipat. Dalam banyak keadaan, ini disebut, Snow Swan Kiss akan lebih mengerikan dari racun apapun. Bahkan ketika memegangnya dengan tangan giok misterius, Tang San tampak gemetar ketakutan. Kekuatan ramuan abadi ini benar-benar terlalu mengerikan, sampai-sampai Tang San bahkan tidak berani menggunakannya untuk memperbaiki racun. Karena jika Tang San terinfeksi hanya dengan setetes napas dalam proses pemurnian, ia juga pasti akan mati. Siapa yang berani menjamin bahwa tubuh mereka tidak memiliki virus tunggal? Dengan lambaian tangannya, salju, Snow Swan Kiss melayang ke udara dan jatuh ke plasma darah merah gelap di bawahnya, langsung tertelan darah, menghilang tanpa jejak. Plasma darah tampaknya tidak memiliki pengaruh apapun, tetapi Tang San tahu bahwa ramuan abadi ini masih memberikan stimulasi yang menghancurkan kota Slaughter City. Dengan efek obatnya, toksin dalam plasma darah jahat akan berlipat ganda tanpa batas. Dan Slaughter City memperlakukan ini sebagai fondasinya, bagaimana mungkin masih ada? Slaughter City, dunia yang gelap, jahat, menakutkan ini, seharusnya tidak ada. Tidak peduli siapa yang ada di sana, masih akan lebih baik jika wajah dunia yang paling gelap ini menghilang. Berangkat sekali lagi, Tang San dengan cepat bergegas ke depan. Tubuhnya dan Juliana di depannya saling bergesekan saat dia bergerak, terus-menerus menyebabkan ledakan sensasi menyenangkan. Tetapi pada saat ini, Tang San dengan kaku menata pikirannya, terus-menerus memutar ulang adegan berdarah demi adegan dari Slaughter City dalam benaknya. Hanya seperti ini dia bisa menahan godaan perasaan di dadanya yang lebih menyihir daripada pikirannya yang membunuh. Udara menjadi lebih panas, dan diikat di depan Tang San, kulit Juliana sudah menjadi merah kemerahan. Untungnya, ini berada dalam Blue Silver Domain Tang San, dan semakin menambah kekuatannya yang berani. Tubuhnya jauh lebih keras daripada orang-orang biasa. Kalau tidak, hanya panas terik saat ini akan cukup untuk memanggangnya hidup-hidup. Menyaksikan plasma darah di jurang di kedua sisi tumbuh semakin dekat, sudut mulut Tang San menunjukkan senyuman sedingin es. Slaughter City, Slaughter King, aku harap kamu menyukai hadiah yang aku tinggalkan. Sama seperti Tang San mengantisipasi, seiring dengan naiknya suhu, plasma darah naik di kedua sisi. Dia tahu bahwa dia tidak jauh dari pintu keluar. Setelah 1 jam, pikirannya terus terpicu oleh niat membunuh yang kesal. Tang San akhirnya melihat jalan keluar. Sekarang, keringatnya juga sudah merendam jaketnya. Itu bukan karena panas di sekitarnya, melainkan karena pengaruh ganda dari niat penyembelihan dan keindahan luar biasa mengerikan di depannya. Tidak peduli seberapa kuat tekad Tang San, dalam keadaan seperti itu, bahkan ia hampir tidak dapat bertahan. Dan pada saat ini, dia akhirnya melihat jalan keluar yang jauh. Pintu keluar jelas mengarah keluar, cahaya putih membentuk layar cahaya oval. Disinilah akhir perjalanan Tang San. Namun, pintu keluar masih 1 kilometer jauhnya. Tang San berhenti, alisnya berkerut. Meskipun jalan keluar telah muncul,
itu benar-benar jalan keluar di pantai lain. Saat ini di depan Tang San tidak ada lagi jalan, itu semua adalah laut merah darah. Plasma darah akhirnya sampai di sini, tiba-tiba membentuk sebuah danau kecil, menghalangi jalannya ke depan, gelembung naik dalam darah. 1 kilometer jauhnya, persis seperti di sisi lain jurang yang tidak bisa dilewati selamanya. Tidak ada lagi makhluk yang menyerang, tapi di sini ada energi menyeramkan yang paling kuat dan juga jurang pemisah seluas ribuan meter di depannya, menjadi parit yang praktis tidak bisa dilintasi. Memegang Juliana di depannya, sulit bagi tangan kanannya untuk tidak bersentuhan dengan pantatnya yang luar biasa fleksibel. Sebagai hasil dari Juliana yang sebelumnya mengekspos ekor rubahnya, dan selanjutnya menambahkan goncangan di jalan, area yang bisa disembunyikan hot pants kecilnya saat ini benar-benar kecil. Tubuh bagian bawah Tang San telah lama secara tidak sadar menjadi bersemangat tinggi karena keduanya menyentuh. Di bawah stimulasi ganda, bahkan matanya menjadi merah darah. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Perlahan menutup matanya, Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya sejauh mungkin. Skill surga misterius dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Melalui 2 tahun kultivasi ini, bahkan jika kekuatan arwahnya tidak banyak berkembang, kapal konsepsi di antara 8 meridiannya yang luar biasa telah terhubung, dan sekarang hanya kapal pimpinan akhir yang tersisa. Setelah membuka 7 meridian, kecepatan kekuatan batin Tang San beroperasi telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Ini juga membuat daya tahan pertarungannya jauh lebih kuat daripada Spirit Masters dari dunia ini. Cahaya redup berkedip, cahaya yang ditampilkan di wajah Tang San berangsur-angsur semakin redup. Kedua tangan menyilang di dadanya, fluktuasi spiritual yang samar menyebar dari ruang di antara kedua alisnya. Akhirnya pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahan apapun. Karena itu, ia mendesak kekuatan spiritualnya dengan sekuat tenaga, sejauh mungkin memaksakan niat membunuh untuk ditampilkan di luar tubuhnya, membentuk layar pelindung di sekelilingnya, secara bersamaan juga memungkinkan otaknya untuk memulihkan ketenangannya untuk sementara waktu. Efek menggunakan kebijaksanaan tulang tengkorak kondensasi akhirnya mencapai puncaknya. Pikiran memulihkan kejernihannya, hal pertama yang dilakukan Tang San adalah mengamati sekelilingnya. Dia tidak membiarkan detail atau petunjuk apapun lewat begitu saja. Saat ini, di kedua sisi jalan sempit itu ada kekosongan sehingga ujungnya tidak bisa terlihat. Lebih dari 1 kilometer di depan adalah pintu keluar, dan di atas, langit-langit gua hitam hanya bisa samar-samar terlihat 200 meter ke atas atau jadi. Tang San tidak bisa menahan nafas dalam hati. Ini akan jauh lebih mudah jika Ao kecil ada di sini untuk menyelesaikan situasi ini dengan sosis jamur terbang. Tentu saja, ini hanya dalam mimpinya. Bahkan jika Oscar benar-benar ada di sini, dia masih tidak dapat mengimplementasikannya. Bagaimanapun, tidak ada kemampuan roh yang bisa digunakan di sini. Mengangkat tangan kanannya, seuntai Blue Silver Grace muncul, dan Tang San melemparkannya dengan tajam ke langit. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh itu sendiri masih bisa digunakan. Setelah kebangkitan kedua, Blue Silver Grace-nya jelas tidak seperti sebelumnya. Perubahannya tentu saja tidak hanya sesederhana warna dan penampilan luar. Blue Silver Grace dari Tang San sebelumnya hanya bisa terlempar sejauh 50 meter. Tapi sekarang, Blue Silver Grace yang berkilau dan transparan terbang lebih dari 100 meter, melalui interaksinya dengan rohnya, Tang San dengan sangat cepat menemukan bahwa 120 meter sudah menjadi batas apa yang bisa dicapai oleh rumput perak biru. Jarak ini masih jauh dari langit-langit gua setinggi 200 meter. Blue Silver Grace hanya mencapai 120 meter, ia masih kekurangan hampir 100 meter lagi. Melirik Juliana di dadanya, Tang San mempertimbangkan apakah dia harus membangunkannya sehingga keduanya bisa memikirkan cara bersama. Tapi dia dengan cepat mengabaikan pemikiran ini. Pada saat ini, kulit lembut Juliana adalah warna udang rebus, sangat merah. Jika kebetulan dia kehilangan kesadaran dan melancarkan serangan setelah dia bangun, lalu bagaimana? Maka bahkan tidak akan ada kesempatan. Memikirkan hal ini, Tang San sepenuhnya menghilangkan garis pemikiran sebelumnya. Tiba-tiba, seolah-olah cahaya terang menyala, Tang San punya rencana. Mungkin itu akan berhasil. Dia dengan cepat menghapus Flying God Claw dari pergelangan tangan kirinya. Dia melepaskan 2 helai rumput perak biru dari dalam dirinya, menghubungkan satu ke Flying God Claw, dan yang lainnya ke kontrol Flying God Claw. Batas Flying God Claw adalah 30 meter. Jika dia bisa melepaskannya di udara,
itu akan setara dengan memperpanjang rumput perak biru 30 meter, panjangnya mencapai 150 meter. Sedangkan untuk jarak 70 meter yang tersisa, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Memikirkan hal ini, Tang San menarik napas lambat, lalu menghembuskannya lagi. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan. Mayoritas keahlian langit misteriusnya digunakan untuk menekan niat pembantaian, dan saat ini dia hanya punya satu kesempatan untuk naik ke puncak langit-langit gua. Jika satu kesempatan ini gagal, maka meluncurkannya lagi sambil masih menahan niat penyembelihan bisa dibilang mustahil. Menyelaraskan napas dalam tubuhnya, kulit Tang San menjadi serius. Menarik napas dalam-dalam sekali lagi, cahaya biru samar memenuhi udara, rilis komprehensif Blue Silver Domain. Hanya di dalam area Blue Silver Domain-lah pengaruh lingkungan jatuh ke titik terendah. Saat berikutnya, kaki panjang dari Eight Spider Lances pecah dari punggungnya. Panjangnya mencapai 4 meter, Eight Spider Lance yang berkristal sangat mempesona, tanpa duri iblis sebelumnya dan warna hitam ungu. Namun, atributnya masih diperkuat secara eksponensial. Alasannya sangat sederhana. Setelah Tang San menjadi Kaisar Perak Biru setelah kebangkitan kedua rumput perak biru, bukan hanya atribut bawaannya yang diangkat, tetapi masih inti dari rumput perak biru. Esensi dasar dari perubahan roh adalah setara dengan masing-masing kemampuan roh perak rumput biru asli Tang San yang berubah, untuk tidak mengatakan mendapatkan kemampuan roh kelima, menembus tingkat roh raja. Semua hal ini bercampur menjadi satu, membuat kekuatan Tang San secara substansial meningkatkan keseluruhan, dan Eight Spider Lances, sebagai tulang roh eksternal yang mampu berevolusi, secara alami juga memperoleh manfaat yang lebih besar dan dengan demikian berevolusi ke penampilan mereka saat ini. Alasan Tang San mengikat Juliana ke dadanya, bukannya di punggungnya sebelumnya, adalah untuk meninggalkan ruangan bagi Eight Spider Lances. Bahkan tempat-tempat di mana rumput perak biru berkumpul bersama tidak mempengaruhi posisi 8 tombak laba-laba di punggungnya. Tulang roh eksternal ini telah menyelamatkan hidupnya lebih dari satu kali, itu adalah kartu truf terakhirnya. Perlahan berbaring, 8 tombak laba-laba menempel ke tanah, mendukung Tang San memegang Juliana. Cahaya putih samar melonjak, dan cahaya kabur merah dan biru menumpuk di dalam 8 laba-laba lens sedikit bergelombang. Mata Tang San tiba-tiba berubah tajam, tubuh tiba-tiba condong ke depan, diambang menyentuh jalan sempit. Saat ini, Eight Spider Lens yang ramping semuanya dimasukkan di jalan sempit itu. Meskipun itu tampak aneh, mereka benar-benar dalam keadaan menyimpan kekuatan. Orang-orang bisa melompat dengan 2 kaki, tetapi saat ini Tang San memiliki 8 kaki. Keahlian surga misterius yang beroperasi dengan kekuatan penuh, kekuatan mengerikan dari 8 laba-laba lens meletus dalam sekejap. 8 tombak laba-laba yang kuat membawa Tang San menembak ke udara, lompatan yang menakjubkan membuat Tang San dengan jelas merasakan pemandangan sekitarnya dengan cepat menyapu melewatinya, menyaksikan jalan sempit di bawah menjadi lebih kecil, dan kecepatannya naik secara bertahap. Dia tahu bahwa dia akan mencapai puncak lompatan 8 Spider Lances. Saat ini, saat dengan paksa mengoperasikan skill surga misterius, punggung Tang San berada di langit-langit gua, dan dia juga tidak tahu seberapa tinggi lompatan ini, tetapi dia harus bertindak untuk dapat membuat lompatannya mencapai lebih tinggi, untuk mendapatkan sedekat mungkin ke atas sedapat mungkin. 2 lampu biru tua keluar dari mata Tang San, dan dengan kilatan cahaya, ledakan besar menghantam tanah di bawahnya. Satu serangan ini dilakukan dengan kekuatan spiritual penuh Tang San, tanpa menahan apapun. Bahkan jika kekuatan Purple Godlight tidak bisa mencapai tingkat terbesarnya karena konsumsinya dari sebelumnya, kekuatan serangan itu masih menakutkan. Di tengah ledakan keras, jalan sempit di bawah menghilang hampir sepenuhnya. Purple Godlight yang menakutkan benar-benar mengenai plasma darah itu dan membentuk pusaran darah merah. Dan Tang San mengambil keuntungan dari serangan balik dari serangan ini untuk mendapatkan ketinggian sekitar 20 meter. Sudah waktunya. Berbalik di udara, Tang San membuang rumput perak biru yang diputar di sekitar Flying God Claw. Saat dia berbalik, suasana hati Tang San santai. Karena dia jelas melihat bahwa jaraknya dari atap gua kurang dari 100 meter. Dengan kata lain, lompatan Eight Spider Lances sebelumnya secara tak terduga mendorongnya setinggi 100 meter. Tanpa ketegangan, rumput perak biru sudah mendekati atap gua dalam sekejap mata. Dengan suara nyaring, Tang San menggunakan Blue Silver Grace yang memutar untuk mengoperasikan mekanisme Flying God Claw.
Cakar terbang dewa yang tajam dan tajam menembus batu di bagian atas gua, menangguhkan Tang San dan Huliena di udara. Pada dasarnya tanpa perlu menggunakan kekuatan, Tang San dengan cepat mengendalikan Blue Silver Grass untuk menariknya lebih dekat ke langit-langit. Setelah dia mencengkeram dewa terbang cakar, dan sekali lagi menarik mekanismenya, dia ditarik ke atas batu hitam langit-langit. 8 tombak laba-laba mengambil alih tanggung jawab, tombak tajam tombak yang mengarah ke batu seperti tahu, menangguhkan Tang San dan Huliena. Setelah 8 laba-laba lens masuk ke dalam batu, hati Tang San akhirnya rileks. Dengan kontrol dari 8 Spider Lances, dia tahu dia akhirnya aman. Tertunda di tempat ini tidak diragukan mengundang masalah. Mentransfer kekuatan misteri surga misterius di dalam dirinya, menahan rasa sakit karena terlalu banyak menggunakan kekuatan spiritualnya, Tang San mengendalikan 8 laba-laba lens untuk dengan cepat merangkak menuju pintu keluar, menggantung terbalik dari langit-langit. Atap gua diadu dan tidak rata, tapi itu bukan ancaman bagi 8 laba-laba lens. Menggantung terbalik dari langit-langit, Tang San dengan mudah melintasi jarak 1000 meter seolah berjalan di permukaan tanah, akhirnya mencapai ujung. Turun, pintu keluar ada di depannya. Tang San tiba-tiba menemukan bahwa niat membunuh di sekelilingnya tampaknya ditarik oleh kekuatan tertentu. Berbalik dan melirik ke jalan neraka yang baru saja dia lalui, Tang San tahu bahwa 2 tahun penajaman di Slaughter City ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Tetapi dia bahkan lebih tidak ingin orang lain datang untuk mengalami dunia yang menakutkan ini di masa depan. Binasalah, ini adalah harapannya untuk Slaughter City. Dengan saut terdengar, Tang San akhirnya lari ke tirai cahaya putih. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah. Begitu Tang San memasuki cahaya putih itu, dia langsung merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia khusus. Di sekelilingnya ada kehampaan seputih salju, dan rumput perak biru yang dilepaskannya ditahan oleh kekuatan yang tidak dikenal, dengan paksa ditekan kembali ke tubuhnya. Huliena di depannya akibatnya juga terpisah dari pelukannya. Di dunia putih tak terbatas ini, dia tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan. Yang dia rasakan hanyalah kedinginan. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Seolah-olah dingin yang tak terukur menghimpun ke arahnya, dan juga seperti dingin yang tak terukur yang dipancarkan dari tubuhnya. Dalam ketiadaan putih ini, Tang San menanggung rasa sakit yang menakutkan itu sendirian. Pilek dia harus merasa masih muncul. Itu bukan perubahan suhu yang sebenarnya, melainkan rasa dingin yang dihasilkan oleh niat membunuh, niat penyembelihan paling murni dengan cepat menyerbu Tang San, dan dengan setiap bagian yang masuk, Tang San akan gemetar. Ketika rasa dingin itu perlahan-lahan membuat jantungnya menegang, kesadaran dan inderanya juga secara bertahap mulai tumbuh jauh. Tetapi pada saat ini, Tang San yakin akan legenda Slaughter City. Memang, ini adalah domain kental dari niat membunuh. Tentu saja, domain ini jauh terlalu tangguh dibandingkan dengan Blue Silver domainnya. Dalam domain, dia seperti dakwit tak menentu. Setelah waktu yang tidak ditentukan, ketika Tang San terbangun dari rasa sakit, dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Dia berbaring di dalam rumput perak biru, dan rumput perak biru ini mengirimnya jejak demi jejak kehangatan dan makanan. Semua rasa sakitnya sudah hilang, satu-satunya perasaan yang dimilikinya adalah relaksasi dan fluktuasi kekuatan roh yang akrab, serta perasaan kemampuan roh sekali lagi mengisi tubuhnya. Ketika dia ingin berbalik dan duduk, Tang San menemukan bahwa lengan kirinya agak berat. Saat dia menoleh untuk melihat, dia tiba-tiba melihat Clear Sky Hammer di tangannya. Ketika dia melirik Clear Sky Hammer, dia yakin bahwa itu tidak mungkin menjadi mimpi. Di Clear Sky Hammer, di atas kepala palu, ada lapisan vena putih. Vena-vena itu tampak seperti pola darah di tanah Hell Slaughter Arena ketika Hell Road dibuka, hanya jauh lebih kecil. Apalagi putih. Saat Tang San mencoba merasakan pola berurat putih itu, seketika, cahaya putih bergelombang perlahan memenuhi udara. Cahaya putih dikeluarkan dari Clear Sky Hammer, tetapi segera, cahaya putih itu menjadi tidak berwarna, dan persepsi Tang San tentang dunia sekitarnya segera menjadi berbeda. Bahkan rumput perak biru yang paling dekat dengannya gemetar dalam arus yang tidak berwujud ini. Domain Dead God. Ini adalah Dead God Domain. Tang San tahu dia harus bersemangat, tetapi baru saja meninggalkan tempat seperti kota pembantaian, dia tidak mungkin. Penajaman neraka selama 2 tahun memiliki pengaruh besar pada pola pikirnya. Meskipun selalu berusaha keras untuk melawannya, saat ini Tang San tidak hanya pucat,
tetapi bahkan ruang di antara alisnya menunjukkan roh jahat yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, tiba-tiba, niat membunuh yang tidak berwujud mendekat dengan cepat. Seperti objek yang tak terlihat, itu sangat melanda Tang Deadgat Domain Sun dirilis. Tang Sun bergetar, dengan cepat berbalik untuk melihat ke arah itu. Beberapa lusin meter jauhnya berdiri siluet yang menawan. Pada suatu saat dia sudah berpakaian rapi, menutupi tubuh halus yang indah itu. Dan matanya juga memperhatikannya, suasana hati yang tak terlukiskan berkedip-kedip di dalam. Dia bangun sebelum aku. Ini adalah pemikiran pertama Tang Sun, tidak dapat menahan punggungnya agar tidak berkeringat dingin. Tentu saja dia tahu apa artinya bahwa Juliana bangun lebih dulu. Itu berarti dia punya cukup waktu untuk membunuhnya. Wanita ini sangat licik. Tang Sun berpikir dengan sedikit kesal. Kekuatan rohnya lebih kuat daripada miliknya, tetapi di bentangan akhir jalan, dialah yang membawanya keluar. Keletihannya secara alami lebih kecil dari miliknya. Jika dia ingin membunuhnya, mungkin dia tidak akan pernah bangun. Juliana berjalan menuju Tang Sun langkah demi langkah, dengan senyum tipis di wajahnya yang menawan. Apakah kamu merasakannya? Kami memiliki domain bawaan yang sama. Petik 2. Suara surgawi bergema di telinga Tang Sun. Tang Sun tidak membuka mulutnya, hanya memperhatikannya dengan tenang. Dia heran menemukan bahwa dengan kemampuan untuk menggunakan kemampuan roh kembali, mata Juliana kini tiba-tiba menjadi sangat jelas, tanpa setitik unsur menyihir. Jika dia bisa digambarkan sebagai bunga mawar yang penuh dengan daya tarik sebelumnya, maka saat ini dia tampak seperti bunga bakung segar dan bersih. Aku menyerahkan hidupku ke tanganmu sekali, kamu juga menyerahkan hidupmu ke tanganku sekali. Bukankah kita seharusnya adil? Petik 2. Juliana akhirnya mencapai Tang Sun, hanya berhenti ketika dia hanya berjarak 1 meter dari Tang Sun. Melihatnya, tatapannya menjadi sangat lembut. Tang Sun masih tidak membuka mulutnya, hanya mengawasinya diam-diam. Dia masih tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa dia tidak memiliki ancaman terhadapnya. Jejak kesusahan muncul di wajah Juliana yang menawan. Mengamati Tang Sun dengan penuh perhatian, wajahnya yang menyentuh secara tak terduga menunjukkan ketidakberdayaan. Kenapa aku dari Spirit Hall, dan kamu dari Clear Sky School? Mengangkat kedua tangan, dengan sangat alami menempatkannya di pundak Tang Sun, Juliana menarik jarak antara dia dan Tang Sun dengan satu langkah lagi, matanya yang sedih penuh dengan daya tarik yang bahkan lebih kuat, seluruh tubuhnya runtuh ke pelukan Tang Sun. Namun, gerakannya tidak selesai, karena Tang Sun mendukung bahunya dengan satu tangan. Deadgat Domain dan Clear Sky Hammer mundur secara bersamaan, dan Tang Sun memandang acuh tak acuh pada Juliana. Juliana tersenyum sedih. Kamu benar-benar memiliki hati batu. Tatapan Tang Sun menjadi sedikit lebih lembut. Dia tidak dapat menyangkal bahwa wanita ini sempurna, tetapi hatinya sudah lama tidak ada ruang untuk satu orang lagi. Untuk tidak mengatakan bahwa mereka berdua adalah orang-orang dari dua dunia. Menepuk pundaknya, dia menarik tangannya dari pundaknya. Lain kali kita bertemu, mungkin kita akan menjadi musuh. Petik 2. Meninggalkan kata-kata sederhana ini, berbalik, tidak lagi menatapnya, Tang Sun menegang hatinya dan pergi dengan langkah besar. Air mata tanpa suara mengalir perlahan ke wajah halus yang sempurna. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Hu menangis untuk seorang pria. Dan citra pria ini, tidak bisa lagi dipisahkan dari hatinya. Tang Sun sepertinya merasakan suasana hatinya sedikit lebih ringan dengan setiap langkah ke depan. Dia secara alami tidak akan memiliki perasaan apapun untuk Juliana. Tapi dia juga memiliki kesan yang agak menguntungkan gadis ini. Meninggalkan jalan neraka adalah hasil dari mereka berdua yang bekerja bersama. Ketika Juliana membiarkannya mengetuk pingsan, Tang Sun tidak bisa lagi membangkitkan permusuhan terhadapnya. Sun kecil. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema di telinga Tang Sun. Tang Hao pada beberapa titik sudah diam-diam muncul, berdiri di jalan di depannya. Dalam 2 tahun mereka belum pernah bertemu, dia tampak semakin tua. Tang Sun sangat merasakan karakteristik yang sama seperti dirinya dari tubuh ayahnya. Ayah. Petik 2. Dengan cepat melangkah maju, mencapai ayahnya, tatapan Tang Sun masih sedingin es. Itu adalah efek residu 2 tahun di Slaughter City. Bukankah kamu juga memiliki domain Deadgat? Tang Hao mengangguk, wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Kamu telah melakukannya dengan baik dalam 2 tahun ini. Kamu tidak mengecewakan aku. Ayo pergi.
Petik 2. Selesai berbicara, dia memimpin untuk berjalan maju. Tang San dengan cepat menyusul tanpa mengatakan apapun. Penampilan ayahnya telah membuat celah kecil muncul di hatinya yang sedingin es. Kasih sayang yang hangat tidak diragukan lagi, harta terbaik untuk melarutkan arus iblis di dalamnya. Apakah kamu tahu apa efek dari Dead God Domain? Tiba-tiba Tang Hao bertanya. Sebuah cahaya menyala di mata Tang San. Cara yang mengesankan. Petik 2. Tang Hao mengangguk pelan. Betul, ini cara yang mengesankan. Sikap memaksakan dan tekanan yang terbentuk dari niat membunuh seringkali dapat membuat lawan kamu tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi kamu sendiri dapat menunjukkan 120%. Efek dari Dead God Domain adalah sama. Kamu memiliki domain Dead God paling dasar. Di masa depan, dalam domain ini, kekuatan lawan kamu akan secara otomatis melemah 10%, dan kamu sendiri menampilkan 110% dari kekuatan kamu. Seiring semangat kamu tumbuh, proporsi ini juga akan meningkat. Ingat, domain bawaan roh tidak akan menderita pembatasan roh kembar, tidak dapat digunakan secara bersamaan. Petik 2. Tang San menatap kosong sesaat. Bagaimana kamu tahu? Bahkan dia yang memiliki roh kembar tidak bisa memastikan hal ini. Tang Hao berhenti, berbalik untuk menatapnya. Karena, keadaan yang sama muncul untuk orang lain. Petik 2. Ekspresi di mata Tang San berfluktuasi dengan keras sekali. Tiba-tiba dia mengerti arti ayahnya. Orang yang dibicarakan oleh Huliena adalah Paus Agung Bibi Dong. Di dunia ini, selain ayahnya, Bibi Dong juga harus memiliki domain Dead God. Tang Hao berkata dengan tenang. Saat ini jumlah orang dengan domain ini telah meningkat menjadi 4. Kamu secara bertahap akan mengetahui efek dari domain Dead God di masa depan. Penggunaannya sama mengagumkannya dengan Blue Silver domain kamu, dalam keadaan yang berbeda, ia dapat memiliki efek yang sangat besar. Petik 2. Ayah, tidakkah kamu mau menceritakan padaku tentang apa yang terjadi di masa lalu sekarang? Setelah 4 tahun mengasah dirinya di Batu Gerindra, Tang San telah beranjak dari remaja yang belum berusia 15 tahun menjadi pemuda yang hampir 19 tahun. Kekuatannya telah tumbuh, temperamennya telah berubah. Kebangkitan kedua Blue Silver Grace telah menyebabkan segala macam pengaruh, semua membuatnya tampak sangat matang. Dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, Tang San saat ini tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan kekuatan rohnya 10 peringkat sesuatu. Dia sudah benar-benar mulai melangkah ke dunia yang dikenal sebagai kekuatan. Tang Hao berkata, masih belum waktunya, kamu masih belum memenuhi persyaratan aku. Petik 2. Tang San menatap kosong sesaat. Lalu bagaimana aku dianggap bertemu dengan mereka? Setelah mendapatkan 2 domain hebat, Tang San percaya dia seharusnya bisa mendapatkan persetujuan ayahnya. Bab 142. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang Hao berkata dengan acuh tak acuh. Dengan perubahan aura kamu saat ini, bagaimana kamu bisa bersembunyi di dunia Spirit Master? Saat kamu membersihkan diri, aku akan menceritakan semuanya padamu. Hanya pada saat itulah aku dapat memutuskan masa depan aku. Petik 2. Membersihkan. Tang San agak mati. Tapi dia tidak bertanya apa-apa, tidak punya pilihan selain mengikuti ayahnya pergi. Menyeka air matanya yang kering, Huliena diam-diam berjalan menuruni gunung. Menertibkan pikirannya, wajahnya perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak istimewa untuk bertindak dengan terburu-buru. Setelah menjadi anak yatim sebagai anak-anak, Spirit Hall yang membesarkannya dan kakak laki-lakinya. Spirit Hall yang merawat mereka. Biarkan mereka memiliki semua yang mereka miliki sekarang. Huliena tahu dengan sangat jelas berapa banyak yang diinvestasikan gurunya untuknya. Kebaikan ini saja adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayar seumur hidup. Karena itu, pada hari upacara pendewasaannya, dia sudah bersumpah bahwa dia akan mengabdikan hidupnya untuk Spirit Hall. Perasaan seperti ini adalah kemewahan yang mewah baginya. Untuk mengatakan bahwa pria itu berasal dari Clear Sky School. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, itu hanya dengan menjaga dirinya dari mengingat waktu singkat mereka berjalan di jalan neraka bahwa hatinya bisa tenang. Gadis. Petik 2. Suara yang agak tajam bergema di depan. Huliena mengangkat kepalanya untuk melihat kedua orang yang berdiri diam, menunggunya. Melihat keduanya, Huliena secara tidak sadar tergerak. Setelah 2 tahun, dia akhirnya tidak perlu mencari kelangsungan hidup dalam pembantaian. Tetua hantu, tetua krisan. Petik 2. Keduanya adalah Ghost Douluo Guimei dan Krisantemum Douluo Yue Guan.
Bahwa Paus Agung Bibidong mengirim dua gelar besar Douluo ini untuk menunggu Juliana di sini, menunjukkan betapa dia sangat menghargainya. Ghost Douluo tersenyum. Selamat, gadis. Kamu bisa berhasil pergi. Itu adalah kesuksesan terbesar. Setelah kembali ke Istana Paus Agung, kami akan merayakan kamu. Petik 2. The Ghost Douluo masih tampak ilusi. Melangkah ke depan untuk menggosok kepala Juliana, dia berkata, "Ayo pergi. Istana Paus Agung selalu menunggumu." Dalam 2 tahun ini, dia datang 3 kali. Setiap kali dia pergi, matanya penuh keputusasaan dan kekhawatiran. Aku pikir dia pasti sangat senang melihat kamu kembali. Petik 2. Mata Juliana menghangat. Memikirkan semua yang gurunya lakukan padanya, emosinya untuk Tang San akhirnya ditekan, dan dia praktis tidak sabar untuk mengikuti 2 judul Douluo menuju Spirit Hall. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah dia dan Tang San pergi, semua Slaughter City telah dicuci dengan darah yang mengerikan. 10 hari kemudian, Heaven Dow City. Meskipun sudah 10 hari berlalu, Tang San masih belum pulih dari suasana kota pembantaian. 2 tahun hidup dengan penuh kewaspadaan telah membuatnya menumbuhkan kebiasaan meragukan segalanya. Terlepas dari semua akumulasi niat membunuh yang telah terkondensasi ke dalam Dead God Domain di Clear Sky Hammer, ia masih terus-menerus dalam kondisi yang sangat gugup. Tang San sendiri tahu ini tidak baik, tetapi bagaimana mudah untuk menyerah pada kebiasaan yang terbentuk selama 2 tahun yang hidup di dunia kegelapan. Mencapai Heaven Dow City sekali lagi, hati yang telah berubah menjadi Slaughter City berangsur-angsur pulih. Hanya saja, dia tidak mengerti mengapa ayahnya akan membawanya ke ibu kota Heaven Dow Imperial. Untungnya, saat ini perubahan fisiknya sangat besar sehingga bahkan kenalannya di Heaven Dow City mungkin tidak mengenalinya jika mereka bertemu. Tang Hao membawa Tang San ke kota, kombinasi ayah dan anak itu tampak agak aneh. Meskipun Tang San juga mengenakan pakaian sederhana, ia masih sangat mudah menarik perhatian orang setelah perubahan temperamen dan penampilannya. Penampilan tampan, fitur agak pucat, temperamen yang mulia di dalam masih mendistribusikan energi dingin es, semua hal yang orang akan perhatikan. Tapi Tang Hao masih memiliki penampilan yang usang. Dia belum pernah menghiasi penampilannya. Jika dia diamati dengan cermat, seseorang bisa mendeteksi keheningan yang mematikan di dalam mata yang menguning itu. Hati Tang Hao sudah mati sedini ketika ibu Tang San meninggal. Berjalan langsung ke pusat kota Doudou yang paling ramai, Tang Hao berhenti di depan sebuah gedung yang tinggi. Tang San secara tidak sadar mengikuti pandangan ayahnya untuk melihat bangunan di depan mereka. Ini adalah rumah kecil dengan 5 lantai, yang dianggap sangat tinggi bahkan di Heaven Dow City. Kesan pertama yang diberikan rumah ini adalah keanggunan. Gaya arsitektur keseluruhan sederhana dan tanpa hiasan, papan bertulis horizontal hanya membawa 2 kata sederhana, Paviliun Bulan. Tidak banyak orang yang datang dan pergi, tetapi orang bisa mengatakan bahwa orang-orang yang lewat di sini semuanya berpakaian mewah atau orang-orang dengan sopan santun yang sangat indah. Pria dan wanita keduanya. "Ayah, tempat apa ini?" Tang San bertanya. Tang Hao berkata dengan tenang, "Ini adalah tempat untuk pembersihanmu. Ayo masuk ke dalam." Petik 2. Berbicara, Tang Hao memimpin jalan menuju Paviliun Bulan. Keduanya baru saja berjalan ke pintu ketika mereka diblokir. 2 pemuda berpakaian hitam menghalangi jalan. Kedua pemuda itu tampak agak tampan, berpakaian rapi. Setiap mengangkat tangan, mereka memblokir jalan mereka. Pemuda kiri berkata dengan ekspresi tenang, "Maaf, silakan pergi." Moon Pavilion tidak menerima orang berpakaian lusuh. Petik 2. Tang San mengerutkan kening. Meskipun pakaiannya sederhana, mereka sangat bersih. Jelas, rekannya berbicara dengan Tang Hao. Sangat alami mengambil langkah ke depan, Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat kedua pemuda di tangga, mengeluarkan suara sedingin es. Keluar dari jalan. Petik 2. 2 gelombang niat membunuh yang tidak berwujud berdenyut, dan kedua pemuda itu jatuh ke belakang seolah tersengat listrik. Ketika mereka melihat Tang San lagi, rasanya seperti mereka melihat monster, saling memandang dengan ngeri. Mereka bahkan bukan Spirit Masters, bagaimana mereka bisa melawan Tang San yang baru saja meninggalkan kota pembantaian dengan tubuh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tang Hao melirik putranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, berjalan masuk dengan langkah besar. Tang San mengikuti di belakang ayahnya, memasuki Paviliun Bulan ini bersama-sama. Kedua pemuda hanya merasakan niat dingin yang dikeluarkan dari Tang San, dan tidak memiliki keberanian untuk maju untuk memblokir mereka lagi.
Hanya ketika siluet Tang San menghilang dari garis pandang mereka barulah mereka bernafas, tetapi mereka berdua menemukan bahwa pakaian mereka sudah basah oleh keringat, dan salah satu dari mereka bergegas di belakang paviliun bulan dengan tergesa-gesa. Memasuki lantai pertama paviliun bulan, hal pertama yang ditemui adalah aroma yang samar. Layar roh diukir dari poplar kuning, memancarkan aroma kayu redup. Di depan layar roh ada dua jenis anggrek setinggi 3 meter yang memancarkan aroma lembut yang samar. Meskipun itu hanya satu langkah ke paviliun bulan, itu masih tampak seperti dunia yang terisolasi. Bergerak di sekitar layar roh adalah aula yang luas. Lantai ditutupi dengan batu bata persegi abu-abu selebar 1 meter, dan sekitarnya dipenuhi dengan barang-barang dekoratif yang terbuat dari semua jenis kayu mahal. Di belakang meja lebar di depan berdiri beberapa wanita muda yang berpakaian sederhana, tetapi sama-sama halus. Di kedua sisi meja ada tangga yang sangat indah. Melihat Tang Hao dan putranya, para wanita muda itu agak terkejut. Mereka jelas tidak mengerti bagaimana orang berpakaian seperti Tang Hao bisa masuk. Tang Hao berjalan maju, berjalan ke meja dan berkata kepada wanita muda tertinggi. Katakan pada Yue Hua, seorang teman lama sedang berkunjung. Petik 2. Wanita muda itu menatap kosong sesaat, alisnya yang elegan berkerut halus. Kamu adalah... Tang Hao memegang tangannya di belakang punggungnya. Kamu bilang pada Yue Hua, saat bulan purnama hancur, teman-teman lama yang langka tiba. Dia akan tahu siapa aku. Petik 2. Melihat ke Tang Hao, lalu melihat Tang San di sisi Tang Hao, mungkin dia dipengaruhi oleh sikap apatis Tang Hao, tetapi ekspresi wanita muda itu bergeser, mengangguk dan berkata. Tolong tunggu sebentar. Petik 2. Selesai berbicara, dia dengan cepat naik ke atas sepanjang tangga ke samping. Tak lama kemudian, langkah kaki yang agak berisik datang dari atas. Mendengar suara itu, Tang Hao tidak bisa menahan kerutan alisnya. Secara keseluruhan 4 orang berjalan turun dari lantai atas. Salah satunya adalah salah satu dari 2 pemuda di ambang pintu sebelumnya, dan 3 lainnya, satu adalah pria parubaya dengan gaun ungu panjang, dan 2 lainnya ramping, mengenakan pakaian biru. Usia mereka tampak tidak jauh berbeda dari orang berpakaian ungu yang memimpin. Tatapan pria parubaya berpakaian ungu itu jatuh pada Tang Hao dan, secara alami menunjukkan jejak kebencian, sekali lagi memandang Tang San di sebelah Tang Hao dan berjalan menuruni tangga. Wanita muda jangkung dari sebelumnya datang menuruni tangga setelah 4 pria, menunjuk Tang Hao katanya pada pria berpakaian ungu dengan suara rendah. Manajer, dia mencari nyonya. Petik 2. Pria berpakaian ungu itu mengangguk, wajahnya tanpa sadar menunjukkan harga diri yang tinggi. Dia tidak sepenuhnya menuruni tangga, melainkan berdiri di tangga dan berbicara kepada 2 pria berpakaian biru di belakangnya. Moon Pavilion hanya menerima pengunjung yang elegan, meminta mereka untuk pergi. Petik 2. 2 pria parubaya berpakaian biru itu mengangguk, dan dengan cepat memindahkan tangga. Mereka turun dengan sangat cepat, tetapi masih tidak memberi orang kesan terburu-buru, tetapi sebaliknya bergerak sangat ritmis. Dengan setiap langkah, kekuatan roh yang mereka distribusikan akan sedikit meningkat, tekanan inkorporeal menyerang indera. Tang San sangat alami mengambil langkah maju. Melihat wajah pria berpakaian ungu itu saat dia dengan jijik melirik ayah dan putranya, dia hanya bisa memikirkan menggambarkannya sebagai anjing yang memandang rendah manusia. 2 pria berpakaian biru dengan sangat cepat tiba di depan Tang Hao dan putranya, yang di sebelah kiri berkata. Silakan pergi. Petik 2. Tang Hao dengan tenang berkata. Jika aku tidak akan, tatapan pria berbaju biru itu beralih ke pria berpakaian ungu yang dialamatkan sebagai manajer. Pria berpakaian ungu itu melambaikan tangannya. Masih perlu aku mengajarimu. Biarkan mereka pergi. Petik 2. Kedua pria berpakaian biru itu segera bergerak, mengangkat tangan untuk meraih bahu pasangan Tang Hao. Tang Hao menatap putranya, berkata, jangan membunuh, jangan merusak tempat itu. Petik 2. Tang San pindah. Dia hanya mengambil 1 langkah ke depan, tetapi 2 pria berpakaian biru itu secara bersamaan merasakan kekuatan menarik yang sangat besar datang dari tubuhnya, dan mereka berdua praktis tanpa sengaja mengulurkan tangan mereka untuk meraih Tang San. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Tang San juga mengangkat tangannya, menyamai kedua pria berpakaian biru itu. Kekuatannya saat ini sudah membuat lompatan kualitatif, dan dari fluktuasi kekuatan roh rekan-rekannya, dia bisa mengatakan bahwa keduanya harus 40 sesuatu yang peringkat Spirit Ancestors. Menghadapi lawan seperti ini dengan kekuatannya saat ini,
bagaimana mereka akan mendapat kesempatan. Selain Tang Hao, tidak ada yang melihat apa yang dilakukan Tang San. Dengan hanya kilasan bayangan putih ilusi, dua pria berpakaian biru meledak mundur, lengan mereka yang terentang sudah terkulai lemas. Tang San memandang keduanya dengan dingin. Perpanjang satu cakar, dan aku akan menyingkirkan satu. Perluas yang lain menghilang. Kami di sini untuk melihat pemiliknya, bukan untuk mengawasi anjing penjaga. Petik 2. Mungkin karena pertempuran, niat membunuh yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, sedingin es, berbau darah, haus darah, jahat, suasana hati yang sangat negatif melanda lantai pertama paviliun bulan ini dalam waktu singkat. Beberapa petugas wanita di belakang meja saling memandang dan menjadi pucat, gemetar, dan gelisah. Jika bukan karena apa yang dikatakan Tang Hao sebelumnya, dua pria berpakaian biru sudah akan mati sekarang. Menonton niat membunuh yang dipancarkan putranya, alis Tang Hao berkerut dalam. Dia tahu bahwa pengaruh kota pembantaian pada Tang San masih jauh dari dihapus. Tang Hao tahu jauh lebih dari yang dibayangkan Tang San. Meskipun dia tidak mengatakan atau menunjukkannya, pada kenyataannya, saat ini Tang San dapat dikatakan sebagai satu-satunya dukungan mental di dunia ini. Tang Hao selalu diam-diam mengamati Tang San selama 2 tahun berlatih di Slaughter City. Bahkan Slaughter King tidak tahu bahwa Dead God ini sudah lama menyusup ke kota Slaughter. Tang Hao bahkan tahu Tang San akhirnya meninggalkan jalan neraka bersama Juliana. Melihat putranya akhirnya memilih untuk membawa Juliana keluar dari jalan neraka, Tang Hao merasa sangat bersyukur. Musuh yang tangguh tidak mengerikan, yang mengerikan adalah kehilangan hati seseorang. Meskipun dia tahu bahwa kondisi Tang San saat ini tampak sangat normal, di dalam batin dia masih agak khawatir, dan bahkan lebih bertekad untuk mengolahnya sesuai dengan rencana sebelumnya. Pria parubaya berpakaian ungu itu menatap kosong sesaat, menuruni tangga dengan cepat, kedua tangannya menekan pundak kedua bawahannya. Wajahnya langsung berubah, menatap Tang San dengan lekat-lekat, katanya dengan suara rendah. Gaya ganas. Petik 2. Tulang lengan pria berpakaian biru tiba-tiba hancur berkeping-keping kecil, jelas tidak bisa dipulihkan. Bahkan jika mereka sembuh, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatan sebanyak sebelumnya. Tang San tersenyum dingin. Untuk anjing yang meremehkan orang, aku sudah memulai dengan lembut. Petik 2. Pria berpakaian ungu tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian sebelumnya. Dia tidak berharap anak ini benar-benar kuat. Bahkan jika kedua bawahannya tidak melepaskan semangat mereka, dengan kekuatan roh mereka, lengan mereka dihancurkan oleh Tang San menunjukkan kekuatan pemuda ini. Berapa usianya? Pria berpakaian ungu itu merasa agak sulit untuk dibayangkan. Sebuah lingkaran cahaya samar bergelombang, kekuatan roh yang luar biasa tiba-tiba terlepas, dan 6 cincin roh diam-diam muncul di sekitar pria berpakaian ungu, dengan luar biasa mengungkapkan status roh kaisar. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, 6 cincin roh bergerak teratur dan berirama. Kekuatan roh yang dilepaskannya membuat Tang San merasa agak akrab. Alokasi 6 cincin roh orang ini cukup bagus. Sepertinya dia berusia sekitar 50 tahun, untuk dapat memiliki kekuatan 6 cincin sudah cukup bagus. Dengan senyum dingin, Tang San mengambil langkah maju, juga secara bersamaan melepaskan semangatnya. Semua orang menatap, kewalahan karena kaget. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, 5 cincin roh diam-diam muncul. Seluruh cara mengesankan Tang San dilepaskan, hampir tidak menahan apapun. Niat membunuh yang hebat membuatnya tampak seolah-olah seluruh paviliun bulan bergetar. Ini tidak mungkin. Petik 2. Pria berpakaian ungu memiliki konfigurasi cincin roh yang ideal sendiri. Menyaksikan 5 cincin roh yang diungkapkan Tang San, dia praktis tidak berani memercayai matanya. Nevermin usia pemuda ini, memiliki 5 cincin roh di tingkat 10.000 tahun mulai dari yang keempat sudah membuatnya kaget. Yang lebih mengejutkannya adalah tekanan luar biasa yang dikeluarkan Tang San sesudahnya. Pria berpakaian ungu hanya merasakan seluruh kekuatan rohnya tampaknya benar-benar ditekan oleh aura khusus ini. Bahkan cahaya dari 6 cincin rohnya mulai redup. Meskipun dia masih bisa mengumpulkan kekuatan rohnya, dia hanya bisa mengumpulkan sekitar 70%. Kekuatannya berkurang secara besar-besaran. Hampir tidak sabar, pria berpakaian ungu itu mengangkat tangan kanannya. Pohon anggur ungu terang merayap keluar dari telapak tangannya. Dalam sepersekian detik dia mengelilingi dirinya dengan layar pelindung ungu. Melihat roh lawannya itu redup,
Tang San juga tampak terganggu. Tetapi ketika dia melihat anggur ungu, dia tidak bisa menahan sedikit senyum, berpikir pada dirinya sendiri, tidak heran. Roh pria berpakaian ungu itu adalah jenis Ghost King Fin, sebuah bentuk evolusi dari Ghost Fin dari cincin roh kedua Tang San. Alasan dia akan ditekan oleh tekanan Tang San sangat sederhana, itu karena semangat Tang San. Blue Silver Grace telah berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, dan sebagai kekuatan Raja Kerajaan Botani, Blue Silver Emperor memiliki efek penekan yang hebat terhadap roh jenis tanaman apapun. Aura saja sudah cukup untuk membuat Ghost King Fin lawan bergetar. Karena, meskipun Tang San berada satu tingkat di bawah lawan, ia malah memegang keunggulan dengan sikapnya yang mengesankan saat ini. Tang San memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan lawan ini di depannya tanpa menggunakan kekuatan tambahan dari tulang rohnya. Tepat pada saat ini, suara yang agak dingin tiba-tiba bergema. Berhenti. Petik 2. Pria parubaya berpakaian ungu dan Tang San secara bersamaan berbalik untuk melihat ke arah tangga, hanya untuk melihat seorang wanita cantik anggun dan mewah perlahan menuruni tangga. Di belakangnya masih diikuti dua wanita muda yang cantik. Melihat wanita cantik ini, Tang San tidak bisa menahan rasa heran, karena dia secara tak terduga tidak dapat melihat usia sebenarnya. Pada pandangan pertama dia tampak 27 atau 28, tetapi matanya tampaknya memahami segala sesuatu di dunia, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang wanita berusia 27 tahun. Gaun panjang dengan hiasan perak seolah memeluk tubuhnya, dan jika Tang San benar-benar harus membandingkannya dengan seseorang yang dikenalnya, dalam temperamennya saja, mungkin hanya Spirit Hold, Paus Agung Bibi Dong yang bisa disebutkan dalam kalimat yang sama. Perbedaannya adalah bahwa dia tidak memiliki tekanan Bibi Dong, tetapi dia tidak sedikit lebih rendah dalam hal bangsawan. Selain itu, wanita ini tidak memiliki fluktuasi kekuatan roh sedikit pun, dia jelas bukan seorang guru roh. Tang Hao juga secara bersamaan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita cantik itu. Dia berjalan turun dari lantai atas, setiap gerakan anggun dan alami. Bahkan jika alisnya sedikit berkerut, itu tidak mengurangi sopan santunnya sedikit pun. Manajer Aude, apa yang terjadi? Wanita cantik itu bertanya dengan lembut. Pria parubaya ungu berpakaian buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Sementara waspada dengan hati-hati terhadap sisi Tang San, dia berkata kepadanya. Nyonya, keduanya datang untuk menimbulkan masalah. Kenapa kamu turun? Petik 2. Tatapan wanita cantik itu menyapu Tang San. Ketika dia melihat alokasi cincin 5 roh aneh yang dimiliki Tang San, tatapannya juga menunjukkan kejutan yang samar. Dengan niat membunuh yang begitu kuat muncul, bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Pertanyaan terakhirnya ditujukan pada wanita muda di belakang meja yang gemetaran karena niat membunuh Tang San. Tepat pada saat ini, pemandangan yang fantastis muncul. Tang San jelas merasakan pelepasan gelombang lembut dari wanita cantik berpakaian sopan itu. Gelombang yang dilepaskannya anggun dan alami, begitu lembut sehingga mereka bisa menenangkan semua kesedihan di dunia. Niat membunuhnya menyentuh aura anehnya, dan tiba-tiba dengan cepat memudar seperti es dan salju yang mencair. Seluruh lantai pertama paviliun bulan juga menjadi tenang dan alami sekali lagi. Domain? Tentu saja, itu domain. Memiliki dua domain hebat, Tang San langsung merasakan penyebab fluktuasi wanita cantik itu. Namun, jika dia memiliki domain, kenapa tidak ada fluktuasi kekuatan roh? Mungkinkah dia sudah sangat tangguh sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatan rohnya dari indranya? Jika demikian, itu akan membuat wanita ini menjadi tingkat kekuatan judul Douluo. Sama seperti Tang San bersiap untuk melepaskan domain Dead God untuk mencobanya, bahunya dicengkeram oleh tangan Tang Hao yang terulur. Beralih untuk melihat ayahnya, dia hanya melihat Tang Hao menggelengkan kepalanya padanya, dan Tang San melepaskan pikirannya untuk melepaskan domain Dead God. Kehilangan pengaruh niat membunuh, beberapa wanita muda perlahan-lahan datang. Wanita muda jangkung dari sebelumnya dengan tergesa-gesa mengatakan beberapa kalimat di sebelah wanita cantik itu dengan suara rendah. Dengan pendengaran Tang San yang mencengangkan, dia dengan jelas mendengar bahwa wanita muda itu menggambarkan bagaimana mereka diblokir karena pakaian yang dikenakan Tang Hao, serta apa yang diminta Tang Hao untuk diteruskan. Ketika wanita cantik itu mendengar kata-kata, teman lama yang langka, fluktuasi yang dibagikannya dihancurkan secara instan. Kemudian saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat. Berjalan menuruni tangga dengan langkah cepat,
gerakannya bahkan tampak agak hingar-bingar. Temperamen awalnya anggun dan harmonis tiba-tiba benar-benar rusak pada saat ini. Semua orang di paviliun bulan tercengang, mereka belum pernah melihat madam seperti ini. Wanita cantik itu dengan cepat berjalan ke Tang Hao, dan tanpa peduli Tang San di sebelahnya, kedua tangannya dengan cepat menangkap bahu Tang Hao. Matanya sudah tertutup kabut berair. "Hao, benarkah itu kamu? Kamu kenapa?" Merasa bahwa wanita itu tidak memiliki sedikit pun permusuhan terhadap ayahnya, dan lebih jauh apa yang dikatakan ayahnya tentang teman-teman lama sebelumnya, Tang San mengambil langkah mundur, menarik semangatnya. Melihat wanita cantik itu, Tang Hao menghela nafas ringan. "Ini aku, Yue Hua. Aku tidak mengenali kamu." Petik 2. Di wajah Tang Hao, Tang San terkejut, jejak ejekan diri. Bibir wanita cantik itu bergetar dan dia dengan giat melemparkan dirinya ke pelukan Tang Hao, menangis dengan keras. Kedua tangannya dengan erat melingkari pinggang Tang Hao, seolah-olah dia ingin menyatu dengan Tang Hao. Saat ini tidak ada jejak yang tersisa dari rahmatnya. Itu benar-benar air mata pahit dari pelepasan emosi, membuat orang tidak bisa menjaga dari melirik si Delong. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Orang-orang paviliun bulan semuanya tak bernyawa, dan Tang San juga agak tercengang. Karena dia secara tak terduga melihat ayahnya dengan lembut menepuk punggung wanita cantik itu, wajahnya menunjukkan ekspresi lembut. Sulit membayangkan ekspresi seperti ini akan muncul pada ayahnya. Setelah sekian lama, wanita cantik itu akhirnya menangis. Perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat secara mendalam pada Tang Hao, lalu sekali lagi memutar kepalanya untuk melihat Tang San ke samping. "Dia adalah kamu dan putranya." Petik 2. Tang Hao mengangguk diam-diam, dan Yue Hua meluruskan, berbalik ke Tang San dengan mata berkaca-kaca dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya. Tang San mengerutkan kening, secara alami menarik satu langkah, keluar dari jangkauan tangannya. Alis elegan Yue Hua sedikit berkerut. "Apa yang kamu sembunyikan, aku bibimu." Petik 2. Tang San membuka matanya lebar-lebar, memandangi wanita cantik di depan, lalu sekali lagi memandangi ayahnya yang sudah lanjut usia. Dia tidak bisa melihat apapun yang menunjukkan bahwa keduanya adalah saudara kandung. Tang Hao mengangguk ke Tang San. "Dia bibimu." Petik 2. Yue Hua mengulurkan tangannya sekali lagi, dan kali ini Tang San tidak menghindar. "Bibi," kata ini sepenuhnya asing baginya. Namun, perasaan darah yang lebih tebal dari air membuatnya langsung kehilangan penjaga terhadap wanita di depannya. Membelai lembut wajah Tang San, tapi Tang Yue Hua mata memerah sekali lagi. "Kamu terlihat seperti ayahmu ketika dia masih muda, dan juga seperti ibumu." Petik 2. Mendengar ini, pertahanan di hati Tang San hancur total, kehilangan semua cara yang mengesankan dari sebelumnya. Orang-orang paviliun bulan sudah menganga. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua yang tampak kotor dan kotor ini sebenarnya adalah kakak lelaki madam. Berbalik, menatap Tang Hao dengan marah, Tang Yue Hua berkata dengan marah. "Setelah bertahun-tahun, baru sekarang kamu tahu untuk menemukanku. Pergi, ikuti aku ke atas." Petik 2. Selesai berbicara, Tang Yue Hua meraih tangan Tang San dan menoleh ke atas. Tang Hao tampak agak tak berdaya pada adik perempuan ini, tapi ekspresinya saat ini lebih santai daripada bertahun-tahun. Mencapai kepala tangga, Tang Yue Hua menoleh dan berkata kepada manajer AOD. "Semua yang kamu lihat tadi, tidak pernah terjadi. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada kamu, mengerti?" Petik 2. AOD buru-buru berkata, "Baik nyonya." Petik 2. Tangan Tang Yue Hua sangat hangat, dan juga sangat lembut. Diadakan olehnya, Tang San tampaknya telah menjadi anak kecil lagi. Dia membawa Tang Hao dan Tang San langsung ke lantai atas paviliun bulan. Saat dia berjalan, Tang Yue Hua menyeka air matanya dan berkata kepada Tang San. "Nak, siapa namamu?" "Aku menelepon Tang San." Petik 2. Tang Yue Hua menjadi sedikit kaku. Memutar kepalanya untuk melihat Tang Hao, dia tidak bisa menahan napas. Lantai atas paviliun bulan adalah aula besar, dihiasi bahkan lebih anggun dari lantai pertama. Karena terbiasa dengan tanaman, Tang San terkejut menemukan bahwa perabotan itu tiba-tiba semuanya terbuat dari gaharu, membuat seluruh bangunan mengeluarkan aroma yang samar. Apa itu gaharu? Kayu berkualitas tinggi bahkan bernilai lebih dari bobotnya dalam emas. Hanya perabotan di aula ini saja yang bernilai sangat tinggi. Di sekeliling aula ada 4 pintu geser, yang mengarah ke area yang tidak diketahui.
Kesan yang diberikan tempat ini adalah nyaman, damai, tenang, elegan. Itu tidak cantik, tetapi aroma kayu di sini membuat hati orang-orang rileks. Tang Yuehua tersenyum. Lantai paling atas adalah area pribadiku. Tanpa izin aku, tidak ada yang akan datang. Duduk. Petik 2. Dia mendorong Tang San ke kursi, lalu berbalik untuk melihat Tang Hao. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Baru saja menekan emosinya, saat dia melihat wajah Tang Hao yang sudah tua, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi gelisah lagi. Tang Hao sedikit tersenyum. Gadis bodoh, kapan kamu begitu suka menangis? Itu tidak menyukaimu. Petik 2. Tang Yuehua berkata dengan marah. Ini bukan karena kamu. Berapa tahun, kamu bahkan tidak mengirim pesan. Petik 2. Tang Hao terdiam, berjalan mendekat untuk duduk di sebelah Tang San. Dia menunduk, berbicara dengan lemah. Kakak sulung, apakah dia masih sehat? Tang Yuehua menjadi kosong sesaat. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, kamu juga kenal kakak tertua. Dia menyembunyikan semuanya di lubuk hatinya. Terakhir kali aku di rumah, aku tidak sengaja melihatnya memegang foto kami bertiga sebagai anak-anak. Bahkan aku tidak tahu apa yang berlalu. Petik 2. Tang San merasakan ayahnya di sampingnya menegang sesaat. Aku orang yang mengecewakan sekte. Petik 2. Tang Yuehua berkata dengan acuh tak acuh. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kali ini kamu kembali dengan kesulitan besar. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkan kamu pergi lagi. Kamu pasti harus kembali dengan aku. Kakak tertua selalu merindukanmu. Petik 2. Tang Hao tersenyum kecut. Kembali. Aku belum lama menjadi anggota Clear Sky School. Bagaimana aku bisa kembali? Yuehua, bahkan jika aku mengecewakan sekte, aku masih tidak menyesal atas apa yang aku lakukan. Kakak tertua, dia, masih belum menikah. Petik 2. Ekspresi Tang Yuehua jatuh, wajahnya yang anggun dan menawan mendapatkan lapisan es dingin. Kakak sulung bukan orang yang terburu nafsu seperti kamu, dia lebih bertanggung jawab dan patuh daripada kamu. Segala sesuatu di sekte masih harus bergantung padanya. Dia hanya bisa menghargai perasaan itu dengan tidak mengambil seorang istri. Kakak kedua, apakah kamu benar-benar tidak mau kembali untuk melihatnya? Sekte ini telah berubah menjadi penampilannya saat ini, sekte nomor 1 dunia yang luar biasa benar-benar bersembunyi. Apakah kamu tahu penderitaan murid sekte itu? Kembali bersama aku, bersama kami 3 saudara kandung yang bekerja sebagai satu, aku bahkan tidak takut melawan aula roh itu. Petik 2. Tang Hao berdiri, perlahan berjalan ke tengah aula, punggungnya berbalik ke Tang Yuehua. Yuehua, hatiku sudah mati, tidak ada lagi perjalanan dari sebelumnya. Saat Ah Yin meninggal, hatiku sudah mengikutinya. Aku tidak bisa membantu sekte dengan apapun. Mengenai permintaan maaf, aku tidak ingin mengatakannya kepada saudara tertua. Aku percaya bahwa dia mengerti. Petik 2. Memahami kentut. Kamu, judul Douluo termuda yang luar biasa di dunia, kamu masih mengatakan kamu tidak dapat membantu sekte ini. Kakak tertua bisa mengerti kamu. Petik 2. Tubuh halus Tang Yuehua sudah agak bergetar karena amarah. Tang Hao berdiri diam, siluet punggungnya muncul begitu kesepian. Tang San juga berdiri, memandang Yuehua yang gelisah. Bibi, jangan memaksa ayah lebih jauh. Ayah tidak mau membantu sekte itu. Sebaliknya, dia sudah tidak bisa. Tubuhnya, cukup. Petik 2. Tang Hao menyela Tang San. Yuehua, aku akan meninggalkan San kecilku padamu. Dia baru saja keluar dari Slaughter City. Hanya kamu yang bisa membantunya sebaik-baiknya. Petik 2. Berbicara, dia mengayunkan tangannya dan melemparkan peta kulit domba ke tangan Tang San. Dalam 1 tahun, temukan aku di lembah gunung menurut peta ini. Petik 2. Selesai berbicara, dia berjalan langsung keluar. Diam. Petik 2. Tang Yuehua mengikuti dengan langkah besar. Mungkin karena dia bergerak terlalu cepat, pakaian santun yang dia kenakan secara tak terduga mengeluarkan suara robek. Mencapai punggung Tang Hao dalam beberapa langkah, tangan Tang Yuehua dengan cepat jatuh di bahunya. Fluktuasi domain yang dirasakan Tang San sebelum sekarang muncul sekali lagi. Tang Hao berhenti. Yuehua, katakan pada kakak tertua, San kecil adalah pembayaranku pada sekte. Dalam 1 tahun, setelah dia pergi menemui aku, kamu membawanya kembali ke sekte untuk mengakui leluhur dan akarnya. Apa yang tidak bisa aku capai,
dia akan lakukan sebagai gantinya aku. Lebih jauh, beritahu saudara tertua bahwa dia adalah putra aku dan Ahyin, dan juga putra aku satu-satunya. Petik 2. G. Teriak Tang Yuehua. Saat berikutnya, siluet Tang Hao sudah memudar di depannya, diam-diam menghilang. Jika Tang Hao ingin pergi, berapa banyak orang di dunia ini yang bisa menghentikannya? Tang Yuehua berdiri di sana, air mata diam-diam mengalir. Melihat kakaknya lagi setelah 20 tahun, bertemu begitu singkat, dia tiba-tiba merasakan hatinya sangat sakit. Bukan hanya karena Tang Hao pergi, tetapi juga karena rasa sakit yang dialami saudara kedua ini. Tang San tidak bergerak, ayahnya menyuruhnya tinggal, jadi dia hanya tinggal. Diam-diam berdiri di belakang Tang Yuehua, menunggu. Setelah sekian lama, menyeka air mata dari wajahnya, mata Tang Yuehua tidak bengkak atau merah karena air mata. Perlahan-lahan berbalik, dia memandang Tang San dengan ekspresi yang agak rumit. Apakah ayahmu sudah memberitahumu tentang dia dan ibumu? Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Bisakah kamu ceritakan pada aku? Tang Yuehua menghela nafas pelan. Karena dia tidak ingin memberitahumu, aku juga tidak bisa bicara. Mungkin, dalam 1 tahun, dia akan memberitahu kamu segalanya. Dari apa yang aku lihat, dia sangat percaya diri pada kamu. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan dia akan meninggalkan kamu sebagai pembayaran kepada sekte. Kamu harus 19 tahun ini. Petik 2. Tang San berkata, dalam 2 bulan. Petik 2. Tang Yuehua sedikit tersenyum. Ayahmu berjalan di jalan neraka kota pembantaian ketika dia berusia 28. Kamu hampir 10 tahun lebih awal darinya. Sepertinya kamu benar-benar harapan sekte tersebut. Apakah kamu tahu apa yang dia tinggalkan di sini selama 1 tahun untuk belajar dengan aku? Petik 2. Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Tang Yuehua menyaksikan Tang San dengan tatapan menyala. Dalam 1 tahun ke depan, aku akan mengajarimu segala macam etika dan musik yang mulia. Petik 2. Kamu tidak bercanda. Tang San tampak kaget pada bibi yang baru dikenalnya kurang dari 2 jam. Tang Yuehua berkata dengan tegas. Apakah aku terlihat seperti bercanda? Dalam 1 tahun, jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratan aku tidak akan membiarkan kamu pergi menemui ayah kamu. Petik 2. Tang San memandangi bibinya di depannya dengan bodoh. He had never expected that his father had not actually brought him here to cultivate further, but rather to learn completely useless things. Tang Yuehua looked almost looking at Tang San's stupid expression. Very soon you will understand the benefits of these things. One person, no matter how formidable, doesn't have enough strength. Like your father, has already formidable enough, but what has he turned into now? He doesn't want you to follow the track of the overturned cart. From now on, I am your own, and also your teacher. Petik 2. Tang San smiled somewhat really. On, do I really have to learn those etiquette things?